Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban orang Islam terhadap saudara yang telah meninggal dunia. Adalah diantaranya satu, memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga mensolati jenazah, dan yang keempat adalah menguburkan jenazah. Maka kewajiban ini disebut dengan fardu kifayah atau disebut dengan wajib kifayah. Maka hukum Islam yang telah disampaikan oleh baginda Muhammad SAW itu ada 5. Yang pertama ada yang disebut dengan wajib, yang kedua ada yang disebut dengan haram, yang ketiga ada yang disebut dengan mubah, dan yang keempat ada yang disebut dengan sunnah, dan yang keempat ada yang disebut dengan makruh. Nah, di sini saya akan menyampaikan wajib yang pertama adalah wajib kifayah. Apa yang disebut dengan wajib kifayah? Wajib kifayah itu adalah segala sesuatu perbuatan apabila dilaksanakan sebagian orang, maka gugurlah kewajiban orang yang lain. Maka di sini saya sampaikan, memandikan jenazah itu adalah salah satu kewajiban orang muslim yang masih hidup terhadap orang muslim yang telah meninggal. Nah, adapun syarat-syarat untuk memandikan jenazah, yang pertama, mayit laki-laki maka harus dimandikan oleh seorang laki-laki pula. Mayit perempuan maka harus dimandikan juga oleh seorang perempuan, kecuali mungkin itu suaminya atau mahramnya itu sendiri. Maka dari itu, kenapa seorang mayit harus dimandikan? Karena sebelum mayit tersebut dimasukkan ke alam kubur, maka harus dalam keadaan suci, dan harus dalam keadaan bersih. Oleh karena itu, maka inilah kewajiban-kewajiban orang muslim yang masih hidup terhadap orang muslim yang telah meninggal adalah memandikan. Yang kedua adalah mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza kafana ahadukum falyuhsin kafanahu." Yang artinya, bila mana seorang di antara kamu mengkafani saudaranya sesama muslim, maka hendaklah melakukan dengan yang baik. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan untuk mengkafani jenazah, yang pertama, kain kafan yang harus digunakan itu harus bersih, bagus, dan menutupi yang menutupi semua tubuh. Yang kedua, kain kafan hendaklah berwarna putih. Yang ketiga, jumlah kain kafan bagi laki-laki maksimal 3, dan kain kafan untuk perempuan itu maksimal 5. Yang keempat adalah sebelum digunakan untuk membungkus mayit tersebut, maka harus menggunakan dengan wangi-wangian. Dan yang terakhir, hendaklah memberikan wangi-wangian yang tidak berlebihan. Yang ketiga adalah mensalati mayit. Dalam mensalati mayit ada beberapa cara yang harus dilakukan. Apabila mayitnya seorang laki-laki, maka dengan niat usalli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, apabila mensalati mayit seorang perempuan, maka niatnya usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Ada juga niat ketika mensalati seorang anak yang belum balik laki-laki, niatnya usalli ala hadal mayyiti tifli arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Dan kemudian niat bagi anak perempuan yang belum balik, yang masih kecil, niatnya seperti usalli ala hadhil mayyitati tiflati arba'a takbiratin fardal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Adapun tata cara pelaksanaan salat mayit itu yang sebagaimana telah disampaikan tadi niat-niatnya, maka setelah niat itu kita membaca takbir yang pertama dengan membaca Fatihah. Kemudian takbir yang kedua itu membaca sholawat. Seperti apa sholatnya? Seperti sholawat yang telah kita selalu laksanakan ketika hendak sholat fardu, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad
kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sampai situ saja. Kemudian takbir yang ketiga, apa yang harus dibaca ketika kita mensalati mayit, yaitu mendoakan mayit. Apabila mayitnya seorang laki-laki, maka doanya seperti ini. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Apabila mayitnya seorang perempuan, hendaklah mendoakan doa seperti ini. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian takbir yang keempat, hendaklah membaca doa untuk mayit. Maka bagaimana doanya? Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu wal ikhwanina alladina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu untuk doa mayit seorang laki-laki. Adapun doa untuk mayit seorang perempuan diganti saja. Tadinya domirhu, sekarang jadi domirha. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha wal ikhwanina alladina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Bagian keempat, kewajiban orang muslim yang masih hidup terhadap orang muslim yang telah meninggal ialah menguburkan. Sebelum penguburan, maka liang kubur yang kita gali itu tingginya minimal 2 meter. Untuk apa? Untuk menjaga bau busuk ke atas dan untuk menjaga kehormatannya sebagai manusia. Maka dari itu, inilah terakhir kewajiban-kewajiban orang muslim yang masih hidup terhadap orang muslim yang telah meninggal ialah menguburkannya. Nah, setelah itu beres menguburkan, maka doakan oleh orang-orang yang masih hidup terhadap orang-orang yang ada di dalam kubur itu sendiri. Untuk apa? Untuk yang pertama, supaya meringankan beban yang ada di alam kubur tersebut. Yang kedua, supaya tahu bahwa orang yang meninggal itu membutuhkan doanya dari orang yang masih hidup. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ida matabdu adama in qata'a amalhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Kata Nabi, ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali ada 3 amal yang tidak akan terputus. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya. Itulah kewajiban-kewajiban yang saya bisa sampaikan terhadap orang muslim yang masih hidup terhadap orang muslim yang telah meninggal. Kesimpulannya, 1, kewajiban yang orang masih hidup terhadap orang yang meninggal, yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensalati, dan yang keempat menguburkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, itu semata-mata kesalahan dan dari kekhilafan dari saya. Apabila ada kebenarannya, itu semata-mata taufik dari dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.